Perpisahan sangatlah menyakitkan, apalagi orang yang kita sayang harus pergi untuk selamanya. Tapi ada yang lebih menyakitkan, dan itu baru terungkap dari mulut seorang Richa Iskak, istri tercinta dari Gary Iskak. Pada momen detik-detik Gary menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit, Richa tak punya kesempatan untuk berada di sisi sang suami tercinta. Richa izin pulang ke rumah untuk sekejap memejamkan mata lantaran tidak tidur selama 1 hari penuh. Tapi di saat yang sama, Gary sang suami harus memejamkan mata untuk selamanya. Terkadang, perpisahan memilih detiknya sendiri tanpa menunggu siapa yang harus menjadi saksi. Kejadiannya itu beliau sekitar jam 9.24 wafatnya. Jadi jam 7 itu aku sempat pulang dulu tuh, Kak. Oke. Karena kan aku sadar bahwa aku belum tidur. Aku punya anak-anak. Aku nggak boleh sakit. Jadi, wah ini prosesnya bakal panjang. Aku harus jaga suamiku kan. Jadi yaudah aku izin, Mama, aku boleh pulang sebentar nggak? Aku mau tidur sebentar aja. Aku balik lagi. Sok kamu pulang. Karena semua belum pada tidur, udah pada ngantuk banget. Mama juga mau pulang, cuma mungkin mereka berat ya ninggalin. Aku sempat pulang, karena kan dari jarak dari rumah sakit ke rumah itu nggak terlalu jauh. Ya, paling sekitar 20 menit. Pulang, pelukan sama kakak, dan kebetulan itu anakku yang kecil lagi tidak di rumah karena lagi menginap di rumah temannya. Salah satu sahabat dari almarhum, Bun, Bunda, tolong kesini sekarang. Ini udah flat line, jadi di layar tuh sudah gitu. Iya, yang layar itu. Udah flat line. Aku panik. Oh, oke. Oh ya, jalan. Gak lama kakak iparku nelfon, udah video call. Ica kesini. Anak-anak mana? Ayo udah pada baca semua. Oke. Wah, tuh udah panik banget, Kak. Kakak, ayo cepet kakak ya. Dia udah gemeteran di jalan. Dia bilang, aku nyesel, Bun. Aku nyesel kenapa aku nggak nonton aja sama ayah biar ayah kecelakaan. Terus aku sabarin dia, aku bilang, kakak udah. Ini udah jalan Allah, udah takdir Allah. Allah lebih sayang. Memang semua menyesal, Bunda pun menyesal udah pasti. Kenapa Bunda nggak stay aja di situ? Biar Bunda ada di situ terakhir kalinya, aku bilang gitu. Bun, aku sayang sama ayah. Aku sayang sama ayah, dibilang gitu. Iya Kak, ya udah sabar ya Nak, ya sabar ya. Aku nggak punya ayah, Bun. Aku nggak mau kehilangan Bunda, dibilang gitu. Iya Nak, iya sabar. Udah, kita langsung ke rumah sakit, terus langsung ke IGD. Ya udah, almarhum udah ditutup, jadi aku nggak sempat melihat beliau untuk terakhir kali. Dada siapa yang tak sesak rasanya, seperti apa yang dirasakan Richa Iskak. Tapi berbekal wawasan keimanan yang luas, semua peristiwa menyakitkan itu bisa diterima dengan lapang. Ibu 2 orang anak dari Gary Iskak ini mungkin bertanya-tanya, apa yang membuat sang suami begitu tega pergi untuk selamanya tanpa ada dirinya sebagai istri di sisi. Tapi dalam perspektif lainnya, kita bisa menduga bahwa mungkin, ya hanya mungkin, Gary Iskak ingin pergi dengan tenang tanpa menyaksikan kesedihan sang istri tercinta menangis pilu di sisi ranjang rumah sakit. Terus sebelum aku pergi ya, sore-sorenya itu, entah kenapa tiba-tiba dia meluk aku kenceng banget. Di hari sebelum malam itu? Iya, di hari Jumat sorenya. Aku kan berangkat itu kurang lebih abis sholat asar aku jalan. Nah, aku jalannya udah sore, takutnya aku nggak mau malam-malam pulangnya, takutnya macet. Ya udah sini peluk dulu dong gitu. Abang itu kan orangnya tuh manja ya. Sini peluk dulu, aku tuh dipeluk, dicium dulu sama dia. Sini dibilang gitu. Sini Bunda buru-buru lah. Tadi katanya suruh jalan, tapi aku malah ditahan di sini, dibilang. Iya sini dulu, peluk dulu. Terus sempat dipeluk, dicium sampai dianterin pas aku keluarin mobil dari rumah. Udah, Bunda jalan aja, nanti biar ayah aja yang nutup pagar. Itu terakhir aku melihat wajah beliau meninggalkan kita gitu. Baru aku ngeh, oh pantesan begini.
Ini yang sering dia pakai kalau mau pergi, kalau mau Jumatan tuh itu. Mengobati rindunya sekarang. Mengobati rindunya, ya tidur aja di bantal, tidur di bantalnya. Anak-anak juga pada pakai barang-barangnya itu sudah. Kayak sweater itu tadi. Iya, pakai itu seneng banget pakai. Sebenarnya kan udah dipakai sama kakaknya dia, jadi rebutan. Aku mau pakai yang itu, sweaternya kesayangan almarhum, jadi pakai terus sama dia. Dan Masya Allahnya, waktu kami memakamkan almarhum, itu wangi banget. Apa maknanya? Ya, mudah-mudahan sih beliau diterima semua amal ibadahnya sama Allah. Oh. Husnul khotimah juga. Dibilang mudah-mudahan mati syahid juga. Jadi Seperti baik itulah. gitu, Iya. meninggalnya dengan baik gitu. Dengan Beberapa baik. bulan kebelakang ini kita sering sekali ya mendengarkan berita duka dari dunia selebriti tanah air, dan pastinya untuk mereka yang ditinggalkan itu akan butuh waktu untuk bisa sembuh, untuk bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Dan kita doakan terus ya untuk Richa dan juga Arhan, semoga bisa selalu tabah menghadapi cobaan ini, dan untuk yang meninggalkan dan pergi ini segera diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin.